Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aulia Rini Hertinta dengan NPM 2121600014. Saya mahasiswi dari Program Pendidikan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya membuat video untuk mengumpulkan tugas dalam MK proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan anggaran yang dibina oleh Bapak Ahmad Habibullah, MIP. Ya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sumber PAD atau sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 mendefinisikan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, setiap daerah masing-masing diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah, restribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, dana pertimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan termasuk pinjaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Lebih rincinya, sumber PAD ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, antara lain hasil pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu kalian tahu, pajak daerah ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu jenis pajak kabupaten atau kota termuat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, antara lain: pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan terakhir, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Yang kedua, hasil restribusi daerah termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan-badan tertentu. Restribusi ini dipungut berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 158 ayat 1, pajak daerah dan restribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Sedangkan perkembangan peraturan tentang pajak atau restribusi daerah antara lain restribusi dan pajak daerah diatur dalam 7 peraturan yang berbeda-beda. Misalnya SPP ATO, IPEDA, IREDA, dan sebagainya. Dalam zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru, perlu kalian ketahui bahwa jumlah pungutan dari sektor pajak dan restribusi daerah sangat bervariasi. Sebagai contoh, terbentuknya atau lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang pajak kabupaten atau kota. Adanya undang-undang ini, terbentuknya pajak sekitar 20 jenis. Lalu, terbentuknya undang-undang ini juga memicu munculnya kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan sumber pajak baru, hingga menyebabkan semakin membengkaknya jenis pajak dari 20 menjadi 40. Kemudian muncul kembali Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang restribusi daerah, yang mana menunjukkan bahwa ada sekitar 36 jenis restribusi di tingkat provinsi dan 58 jenis di tingkat kabupaten atau kota, hingga ada sekitar 180 jenis restribusi yang tercantum dalam sumber penerimaan daerah. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah. Undang-undang ini membatasi pajak daerah menjadi 3 kelompok besar dan memangkas inefisiensi pajak. Undang-undang ini diterbitkan dengan tujuan untuk yang pertama, menyederhanakan jenis pajak dan restribusi daerah. Kedua, mengurangi ekonomi biaya tinggi. Ketiga, menata kembali beberapa jenis restribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah penerimaan daerah yang potensial serta mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Namun prakteknya, undang-undang ini mempunyai sejumlah kelemahan, di antaranya bias perkotaan, karakteristik daerah yang berbeda-beda menyebabkan ketimpangan dari segi hasil, serta munculnya penolakan dari berbagai daerah berbasis pedesaan. Kemudian terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang merupakan respon dari adanya tuntutan ini. Tahun 2000 lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan restribusi daerah, yang mana formatnya mencakup dalam peraturan pajak dan restribusi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, mengembalikan kembali otonomi fiskal kepada daerah. Perubahannya mengenai subjek, objek, dan ketentuan administrasi pajak daerah yang disempurnakan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 membahas mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mana direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang, serta mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mana mengalami perubahan sebagian, perubahan total, hingga akhirnya dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah. Yang lainnya bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari negara keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ayat 3 mengenai jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan mencakup yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Dan yang tiga atau yang terakhir, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, pendapatan asli daerah yang sah. Termuat dalam pasal 26 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Jenis-jenis lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, restribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan, dasar giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda pajak. Pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Pendapatan atas pengembalian. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Jadi, keempat sumber PAD yang mana telah disebutkan yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah, merupakan suatu komponen yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruh yang baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk. Setelah mengenal mengenai apa itu PAD dan apa saja sumbernya, ayo sekilas kita simak mengenai struktur pendapatan asli daerah atau PAD pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 seperti berikut. Pendapatan asli daerah atau PAD pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 sebesar Rp309.060.518 dan hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp30.570.416 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2019 sebesar Rp278.490.102. Struktur pendapatan asli daerah atau PAD pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 terdiri dari pajak sebesar Rp79.300.000 atau 18%. Retribusi daerah sebesar Rp35.015.000 atau 13%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp23.680.518 atau 38%. Dan lain-lain pendapatan asli daerah atau PAD yang sah sebesar Rp171.065.000 atau 5%. Kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp30.570.416 atau 11%. Hal ini disebabkan kontribusi kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 sebesar Rp79.300.000 dan hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp11.945.000 atau sebesar 18% bila dibandingkan dengan pajak 2019 sebesar Rp60.355.000. Retribusi daerah pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 sebesar Rp35.015.000
Dan hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp3.902.340 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan restribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp31.112.660. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 sebesar Rp23.680.518 dan hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp6.474.076 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp17.206.442. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 sebesar Rp171.065.000 dan hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp8.249.000 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2019 sebesar Rp162.816.000. Nah, tadi adalah salah satu contoh dari struktur PAD pada rancangan APBD Kabupaten Pemalang. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai definisi PAD, sumber-sumber dan jenis-jenis PAD. Bahkan, kita juga belajar mengenai contoh PAD. Diharapkan, apa yang kita belajar bersama pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Untuk semua materi, sudah saya cantumkan di deskripsi box. Dan bila mau sharing-sharing, bisa kontak saya di sosial media saya. Jangan lupa, semangat belajar, raih mimpimu, kita bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Della Aulia Rinhertinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, minta waktunya sebentar ya. Cuma mau memberi informasi sedikit aja. Jadi, Universitas Mancasakti Tegal, khususnya ilmu pemerintahan, sedang membuka program baru nih, namanya Semester RPL. Apa sih semester RPL? Jadi, semester RPL itu adalah semester yang mempermudahkan mahasiswa atau mahasiswinya mendapatkan gelar, mendapatkan titel dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya S1 itu 4 tahun, tapi di sini bisa 2,5 tahun. Wah, keren banget kan? Untuk waktunya fleksibel sih. Coba bisa tanya-tanyain, nanti saya kasih kontaknya di deskripsi box. Ditunggu ya, biar kita bisa satu alma mater bareng. Mancasakti Tegal. See you, makasih ya. Nih. Dadah.